Hampir runtuh, pemerintah Zionis Israel diambang kehancuran. Pengamat, Israel musnah beberapa tahun ke depan. Presiden Israel diambang perang sipil. Republika.id. Krisis pemerintahan Israel yang terkait proposal perombakan sistem peradilan oleh administrasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kian tajam. Polarisasi tajam antara golongan sayap kanan dan bagian lainnya masyarakat Israel disebut bisa menuju perang sipil. Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu 15 Maret meluncurkan perubahan alternatif ke pengadilan sebagai tanggapan atas perubahan yang direncanakan oleh koalisi sayap kanan Israel. Tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal baru tersebut. Bagian-bagian penting dari garis besar yang dia sajikan hanya melanggengkan situasi yang ada dan tidak memberikan keseimbangan yang dibutuhkan oleh otoritas Israel. Ini adalah kebenaran yang disayangkan, tulis Netanyahu di Twitter. Dorongan oleh pemerintah sayap kanan Netanyahu untuk memberlakukan perubahan besar-besaran di pengadilan Israel telah memicu kegemparan domestik dan juga kekhawatiran di antara sekutu barat. Jika proposal awal reformasi peradilan disahkan, berarti pemerintah lebih berpengaruh dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang. Satu hal utama yang diperdebatkan dalam perombakan sistem peradilan itu adalah amandemen cara pemilihan hakim. Menteri Kehakiman Yariv Levin mengatakan langkah-langkah yang diusulkan koalisi akan mengubah cara penunjukan hakim dengan memberikan kewenangan kepada Knesset untuk melakukan lebih banyak pengawasan. Sementara pemerintah lebih berkuasa atas komite yang memilih mereka. Herzog mengusulkan rencana alternatif yang akan menunjukkan panitia seleksi termasuk 3 menteri, Presiden Pengadilan Tinggi, 2 hakim dan 2 pegawai negeri yang akan disetujui oleh Presiden Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Herzog memperingatkan Israel berada di titik balik dan dia terlibat dalam upaya mediasi dengan banyak pihak selama berminggu-minggu. Siapapun yang berpikir bahwa perang saudara adalah garis merah yang tak bakal kita lewati, sesungguhnya tak mengerti apa-apa, kata dia dalam siaran televisi pada Rabu 15 Maret malam. Kita berada sangat dekat dengan jurang perang sipil, ia menambahkan. Sekretaris Pemerintahan Yossi Fox mengonfirmasi bahwa koalisi pemerintahan Netanyahu tidak mendukung rencana Isaac Herzog. Rencana presiden adalah sepihak dan belum disetujui oleh anggota koalisi manapun, kata Fox. Presiden Herzog telah melakukan pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir dalam upaya menengahi kompromi antara anggota koalisi dan juga mereka yang menentang perubahan yudisial. Tetapi Herzog belum mengonfirmasi bahwa dia telah mendapat dukungan untuk rencana tersebut dari para legislator. Reformasi peradilan yang diusung Netanyahu telah menuai kritik di dalam negeri manapun maupun luar negeri. Ribuan orang Israel dan aktivis melakukan aksi protes untuk menentang reformasi tersebut. Ratusan pengunjuk rasa tiba di bandara dalam upaya untuk menghadang keberangkatan Netanyahu ke Berlin pada Rabu 15 Maret. Sebelumnya ratusan penulis seniman dan cendekiawan Israel meminta Jerman dan Inggris untuk membatalkan kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan datang. Rencana Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel telah menempatkan negara itu pada jalur yang merusak. Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Duta Besar Jerman dan Inggris di Israel, sekitar 1.000 tokoh Israel mengatakan Israel berada di tengah krisis paling ekstrim dalam sejarahnya. Netanyahu sedang berusaha mengubah Israel menjadi kediktatoran teokratis. Menghadapi kepemimpinan Netanyahu yang berbahaya dan destruktif dan mengingat perlawanan sipil demokratis yang luas terhadap penghancuran oleh lembaga pembuatan undang-undang yang tidak demokratis, kami meminta agar Jerman dan Inggris Raya segera mengumumkan kepada terdakwa Netanyahu bahwa kunjungan kenegarawan yang direncanakan ke negara Anda dibatalkan. Jika kunjungan ini berjalan sesuai rencana, bayangan gelap akan menyelimuti mereka, ujar isi surat itu. Surat itu ditandatangani oleh penulis terkenal internasional David Grossman, novelis dari rabinya sutradara nominalis Oscar Uri Barbas, dan juga sejumlah akademi tokoh bisnis dan profesional.
Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Kamis 16 Maret di Berlin. Ekspatriat Israel mengatakan mereka mengorganisir protes besar-besaran terhadap kunjungan Netanyahu. Pemimpin Israel itu dilaporkan juga akan pergi ke Inggris dalam beberapa minggu mendatang. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert bergabung dengan suara-suara kritis pada Selasa. Dia mengatakan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga harus menolak untuk bertemu Netanyahu karena aliansi pemimpin Israel dengan politisi sayap kanan telah mentolerir atau bahkan mendukung kekerasan di wilayah pendudukan tepi barat. Setiap orang yang mencintai Israel harus menentang pemerintahan ini. Sunak harus mengatakan kepadanya, "Pergilah ke neraka, saya tidak ingin melihatmu. Saya tidak ingin berbicara dengan pemberita yang melakukan hal-hal ini," ujar Olmert. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.